Halo semua, pada video ini kami dari kelompok 8 akan menjelaskan tentang bahasa. Sebelum masuk ke pembahasan, kami akan memperkenalkan anggota kelompok 8. Yang pertama ada Fajar Herlambang Pratama, yang kedua ada Mita Widyaningrum, yang ketiga ada Ririn Ida Royana, dan yang terakhir ada Sandrina Nazwa Salsabila. Baik, mari kita mulai pembahasannya. Definisi bahasa. Bahasa merupakan salah satu budaya manusia yang sangat tinggi nilainya karena dengan bahasa manusia dapat berkomunikasi dan berinteraksi dengan individu lainnya. Menurut Sternberg, bahasa adalah penggunaan kombinasi kata-kata yang bermakna dan terorganisir dengan tujuan untuk berkomunikasi. Selain itu, bahasa juga bisa untuk membedakan ciri manusia dengan manusia lainnya. Hal tersebut membuat manusia mempunyai kemampuan untuk berpikir dan mengembangkan akal budinya. Karakteristik bahasa. Bahasa sendiri terdiri dari beberapa karakteristik, yaitu sebagai berikut. 1. Komunikatif, yang artinya bahasa memungkinkan satu orang berkomunikasi dengan orang lain yang menggunakan bahasa yang sama. 2. Simbol, yang berubah, artinya bahasa memiliki hubungan yang berubah-ubah antara simbol dan acuannya. Seperti ide, proses, hubungan atau deskripsi. 3. Struktur, artinya bahasa memiliki struktur, yaitu simbol yang polanya memiliki makna. Dan susunan simbol yang berbeda akan menghasilkan makna yang berbeda. 4. Memiliki struktur dari berbagai level, yang artinya struktur bahasa dapat dianalisis di berbagai tingkat seperti bunyi, makna, kata-kata, dan frasa. 5. Produktif. Produktif mengacu pada kemampuan bahasa yang luas untuk menghasilkan bahasa secara kreatif. Penggunaan bahasa tidak memiliki limitasi. Pengguna bahasa dapat menghasilkan ucapan-ucapan baru. 6. Dinamis, artinya bahasa akan terus berkembang. Komponen-komponen bahasa. Selain terdiri dari beberapa karakteristik, bahasa juga terdiri dari beberapa komponen, yaitu 1. Fonem. Fonem adalah satuan terkecil dari bunyi ujaran, ucapan yang dapat membedakan satu ucapan dengan ucapan yang lain. 2. Morfem. Morfem merupakan unit terkecil dari bahasa yang memiliki arti sendiri. Morfem sendiri dibentuk dari gabungan fonem. Morfem dapat berupa kata-kata atau bagian-bagian kata seperti prefiks, sufiks, atau kombinasi prefiks-sufiks. Morfem dapat berbentuk morfem bebas atau morfem terikat. 3. Leksikom. Leksikom merupakan kumpulan atau perbendaharaan kata dalam suatu bahasa. 4. Frase. Frase merupakan gabungan dari dua kata atau lebih yang tidak memiliki subjek atau predikat. 5. Klausa. Klausa adalah satuan gramatikal yang berupa kelompok kata, yang sekurang-kurangnya terdiri atas subjek dan predikat serta berpotensi menjadi kalimat. 6. Sintaksis. Sintaksis adalah aturan yang digunakan dalam menyusun kata-kata dalam kalimat agar menjadi bentuk yang bermakna. 7. Semantik. Semantik mengacu pada makna atau arti dari bahasa, baik kalimat ataupun kata. Konsep membaca. Dahlmann menyatakan, membaca merupakan suatu kegiatan atau proses kognitif yang berupaya untuk menemukan berbagai informasi yang terdapat dalam tulisan. Hal ini berarti membaca merupakan proses berpikir untuk memahami isi teks yang dibaca. Dalam proses membaca, mata manusia tidaklah mengamati huruf demi huruf secara berurutan, melainkan bergerak dalam loncat-loncatan kecil yang disebut gerak sakadik dengan disertai fiksasi sesaat di titik-titik tertentu. Area otak yang digunakan dalam bahasa. Penelitian ilmu saraf menunjukkan bahwa otak memiliki area tertentu yang berhubungan dengan penggunaan bahasa. Hal ini dapat dilihat pada pemrosesan bahasa seperti ucapan dan tata bahasa banyak terjadi pada hemisfer kiri otak. Lalu pada area Broca yang berkontribusi pada produksi ucapan dan area Wernicke yang terlibat dalam pemahaman bahasa. Kesimpulan. Bahasa adalah penggunaan kombinasi kata-kata yang bermakna dan terorganisir dengan tujuan untuk berkomunikasi, yang tersusun dari karakteristik bahasa dan komponen-komponen bahasa, di mana karakteristik bahasa terdiri dari komunikatif, simbol yang berubah, struktur, memiliki struktur dari berbagai level, produktif, dan dinamis. Serta komponen-komponen bahasa yang terdiri dari fonem, morfem, leksikom, frase, klausa, sintaksis, dan semantik. Membaca merupakan suatu kegiatan atau proses kognitif yang berupaya untuk menemukan berbagai informasi yang terdapat dalam tulisan. Area hemisfer kiri otak, area Broca, dan area Wernicke merupakan area otak yang memiliki peran penting dalam pemrosesan bahasa.